Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru." Hizkia seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saat itu bangsa Israel terbagi menjadi dua. Yang satu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, dan satu lagi Israel bagian utara dengan ibu kota Samaria. Hizkia menjadi raja atas Yehuda. Dia termasuk raja yang hidup dalam ketaatan. Masa-masa itu seorang raja berganti-ganti ketaatannya pada Tuhan. Ada yang taat pada Tuhan dengan segenap hati, ada yang taat pada Tuhan setengah-setengah, ada juga yang tidak setia pada Tuhan, sehingga melakukan penyembahan pada berhala. Hizkia termasuk raja yang setia dan taat pada Tuhan dengan segenap hati. Dia memperbaiki bait suci dan memelihara imam-imam yang melayani di bait suci. Namun demikian, ternyata dia tidak luput dari situasi yang buruk. Bahkan kalau dilihat dalam 2 Tawarikh 32 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Sudah setia tapi malah didatangi musuh, dikepung oleh kerajaan Asyur. Bagaimana ini? Bagaimana Tuhan bisa memperlakukan umatnya demikian? Berarti Tuhan tidak baik dong. Pernahkah Anda berpikir demikian? Atau mungkin pernah mengalami? Sudah coba hidup dalam kebenaran, taat pada Tuhan, melakukan doa dan ibadah, bahkan melayani Tuhan, tapi yang terjadi kok malah mengalami hal yang buruk. Mestinya kalau sudah hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, doa yang baik dan sebagainya, maka hidupnya ya mestinya aman-aman saja, tanpa ada masalah. Hal itu kan pikiran kita sebagai manusia. Pemikiran manusia yang selalu berpikir pada untung rugi. Kalau saya sudah berbuat sesuatu, memberi sesuatu, melakukan sesuatu, mestinya saya dapat bagian yang baik. Tapi ternyata Tuhan selalu punya maksud dan cara yang tidak terduga. Dia mau menunjukkan betapa kuasa dan perbuatannya itu masih ajaib. Tidak terbatas oleh pengertian kita. Diizinkannya situasi yang sulit, supaya kita tidak lengah, tidak ada dalam zona nyaman, tapi senantiasa berharap pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Hizkia dan Yesaya berdoa dan berseru kepada sorga. Dia tidak menuntut atau protes pada Tuhan. Sudah taat kok masih mengalami situasi buruk. Tapi dia tahu pada siapa dia harus menghubungi ketika masalah dan kesulitan terjadi. Hasil akhirnya, Tuhan mengalahkan musuh-musuh Hizkia, yaitu Raja Asyur, dengan cara yang ajaib, aneh, dan tidak terduga. Tidak perlu pasukan dari kerajaan Yehuda yang berperang, tapi malaikat Tuhan sendiri yang membereskan. Kesulitan dan pergumulan apa yang hari-hari ini sedang kita hadapi? Kalau kita melihat situasi ekonomi, sepertinya tidak begitu membaik. Semua mengalami dampak yang buruk. Apakah yang mengalami dampak yang buruk dari situasi ekonomi ini adalah orang-orang di luar Tuhan? Tentu tidak demikian. Ternyata ada juga
anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, yang juga mengalami situasi yang buruk ini. Bisa jadi Anda termasuk yang mengalami. Semua pasti mengalami dampaknya. Apakah yang mengalami situasi tersebut berarti anak Tuhan yang tidak taat? Tidak demikian juga kan? Demikian dalam hidup kita masing-masing. Kita merasa sudah taat pada Tuhan, sudah setia hidup dalam kebenaran, tapi masih bisa mengalami kesulitan dalam ekonomi, bisa sakit, bisa alami masalah rumah tangga, bisa alami apapun yang menurut kita tidak mungkin kita alami. Ini saatnya kita berdoa dan berseru pada sorga. Kita mohon pada Tuhan untuk menolong dalam setiap kesulitan kita. Berdoa dan berseru tidak cukup sekali lalu beres. Hadapkan pada Tuhan apa yang kita alami. Mohon pembelaan Tuhan. Maka dengan cara yang ajaib, ditolongnya kita. Dengan cara yang ajaib, diselamatkannya kita. Satu kali kita akan terheran-heran dengan cara Tuhan menolong kita. Kami tentu juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini. Sekalipun kami sudah melayani Tuhan, tetap tidak bisa mengelak dari kesulitan ekonomi. Di tengah penjualan toko kami punya usaha toko kecil. Di tengah penjualannya yang cenderung biasa saja, tidak banyak kemajuan, saya berseru pada Tuhan. Tuhan, tolong kami bagaimana caranya. Keuangannya juga tidak terlalu membaik. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang order sembako melalui kami. Dia pesan sembako supaya dikirim ke satu rumah, ke satu tempat. Dia pesan beras, gula, dan minyak goreng. Padahal jarak rumah kami dengan lokasi pengiriman jauh sekali. Kami pun setuju saja. Kami anggap itu adalah rezeki bagi kami. Kami bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Tidak cukup sampai di situ. Baru saja Bapak yang order sembako itu selesai telepon. Ada satu teman yang tinggal di luar negeri, di Italia. Dia telepon, dia mau order sembako juga untuk keluarganya di Surabaya. Tuhan buka satu jalan demi jalan, Tuhan buka satu pertolongan demi pertolongan tanpa pernah saya duga. Kok bisa ada yang mau pesan sembako di hari tempat yang jauh? Tempat kami ini ada di luar kota, tapi untuk dikirim ke Surabaya yang jaraknya puluhan kilometer. Kenapa kok bukan lewat orang lain? Tuhan selalu punya cara yang ajaib dan tak terduga untuk menolong kita. Kalau ada sesuatu, berdoa dan berseru pada sorga, yaitu pada Tuhan yang namanya Yesus. Dia punya sejuta cara untuk menolong 1000 masalah kita. Sekali lagi, Tuhan kita yang namanya Yesus, dia punya sejuta cara untuk menolong 1000 masalah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu yang datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami hadapkan kepadamu setiap pergumulan kami, setiap kesulitan kami, setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, apapun itu. Kami berseru kepada sorga, kepada nama-Mu sendiri, yaitu Yesus, yang tidak terbantahkan, sanggup menolong kami, sanggup meluputkan kami, sanggup melepaskan kami, sanggup membebaskan kami. Lakukan ya Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Dan kami percaya, Engkau bukan cuma sanggup menolong Hizkia, Engkau juga sanggup menolong setiap kami anak-anak-Mu. Engkau sanggup menolong kami semua Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu, ketika kami berseru berdoa kepada kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami, Tuhan yang sanggup membebaskan kami, adalah Tuhan yang hidup. Namanya Yesus Kristus. Dan kami percaya akan hal itu. Terjadi pertolongan-Mu, terjadi perlindungan-Mu, terjadi perbuatan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pertolongan dari kerajaan sorga. Salam dari saya, Yogi Rarjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.